Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita bisa kembali bermajlis, kita bisa kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilm. Thalabul ilm itu menuntut ilmu, pengajian. Berkumpulnya kita di sini tentunya dalam hal kebaikan. Maka kalau kita niatkan dari rumah datang ikhlas hadir pengajian, maka kita termasuk salah satu hamba yang tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Para malaikat mengepakkan sayapnya, malaikat itu mengepakkan sayapnya, menaungi para thalibul ilm, orang yang hadir pengajian secara sukarela. Hatta al-hitana fil bahr, sampai-sampai hewan kecil di dasar lautan. Laut ini nek kathah makhluknya gitu, wonten paus, lumba-lumba, kerang, kepiting, semuanya. Bahkan hewan yang paling kecil di dasar lautan pun yastaghfir li thalibil ilm, niku berdoa supaya orang yang datang ke majelis, datang pengajian, niku dosa-dosanya dihapuskan. Niki yang mendoakan itu makhluk-makhluk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka dengan hadir pengajian ini dosa-dosa kita ini diampuni. Mun mboten tabu urun, mboten wonten sing mboten urun. Dosanya itu menghapuskan, seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Masya Allah. Maka sebelum kita ngaji kembali, kita perbaiki niat kita, kita perbarui niat kita. Agar apa? Agar kita semangat lagi datang pengajian. Pengajian ini untuk apa? Tujuannya pengajian pertama untuk mendapatkan ridha Allah, yang kedua syukur-syukur mendapatkan tambahan ilmu. Masyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya sebagai badal itu pengganti badal Ustaz Hasan Al-Ayu, karena beliau bareng mengisi dan Klaten Pak, mengisi pamitan haji. Boten kalau dipaksa ngisi nanti ini boten apa, waktunya boten cukup, boten nyandak. Saya sebagai badal beliau ya Pak. Siang hari ini kita sedikit belajar tentang adab suhbah, adab kepada teman kita, wal ukhuwah, dan adab bersaudara, wa mu'asyaratul khalqi, serta adab seramu, adab bermasyarakat. Niku dalam Islam ada adab-adabnya. Adab dengan teman kita, adab dengan tetangga kita, adab dengan semua orang, itu ada adab-adabnya. Baik itu orang muslim atau orang non-muslim, itu dalam Islam ada adab-adabnya. Bagaimana kita bermuamalah dengannya, bagaimana kita
i'lam anna al-ulfata thamratu husnil khuluq. Pertama perlu kita ketahui ibu-ibu bapak-bapak, al-ulfah rukun itu bahasa lainnya apa Pak? Rukun apa? Harmonis, ayem, tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Niku kamratu husnil khuluq. Niku buah dari akhlak yang mulia. Jadi kalau kita niku sama tetangga kita rukun, sama teman kita rukun, dengan orang tua rukun, dengan anak-anak kita tidak pernah kelahi, itu tanda akhlak kita sudah baik. Tanda perilaku kita itu sudah baik sampai baik. Wa tafarruqa tamratu su'il khuluq, sedangkan berpisah bertengkar jauh-jauhan dengan teman kita niku bukti tanda bahwa akhlak kita masih kurang baik. Kurang baik niku bahasa lain dari buruk niku sama dengan belum baik. Jadi kalau kita masih bertengkar dengan teman kita, masih nek wonten masalah langsung anteng-antengan, mendiamkan, WhatsApp diblokir, statusnya senyapkan. Itu tandanya akhlak kita belum baik, perilaku kita masih belum baik. Li'anna husnul khuluqi yujibut ta'abudi wa tawafuq. Sebab apa? Karena husnul khuluq niku akhlak yang baik, yujibut ta'abud niku pasti menghasilkan saling cinta, wa tawafuq, dan saling ada keselarasan. Jadi kalau kita niku punya akhlak baik, pasti orang lain niku kira-kira tambah senang dengan kita, hanya kira-kira Pak senang kita pikir. Kalau akhlak kita baik itu nggak mungkin orang lain itu buatan senang. Wah, aku senang kalau kayak jadi apian kali pulang dari apa Pak sama di disapa, nggak mungkin. Orang itu senang karena akhlak kita baik. Wa su'al khuluqi yusmiru tabahudi wa tadabbur, sedangkan buruknya akhlak kita, perilaku kita niku belum baik, akhlak kita niku masih buruk, yusmiru tabahud niku akan menghasilkan at-tabahud, saling benci satu sama lain, wa tadabbur, dan saling jauh menjauhi. Niki sepakat mesti Pak. Enggak mungkin Pak. Misalkan ada orang yang anyel dengan kita tahu, kemudian enggak mungkin kita niku secara hati yang paling jujur pun enggak mungkin kita tambah seneng. Aku niku seneng kalau niku lah niku ini kula niku enggak mungkin. Karena akhlak yang baik, akhlak yang buruk niku menghasilkan adalah saling benci dan saling menjauhi. Dan saling blokir-blokiran bersama yang saat ini kita kita ini insyaallah. Wala yakfa fi husnil khuluqi minal fadli, dan tidak diragukan lagi akhlak yang baik itu banyak sekali keutamaannya. Dan hadis-hadis banyak yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan kemuliaan akhlak yang baik. Nah, ini mulia itu mesti baik. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat min khuluqin hasanin, daripada
akhlak yang baik. Maksudnya nopo Pak Bu, mungkin di hari kiamat mungkin kita niku akan dihadapkan dalam mizan. Mizan itu timbangan. Mizan itu timbangan. Ditimbang Pak Bu, kanan kali kiri. Timbangan saat ini kalau di dunia ini seperti apa? Timbangan apa? Sing kalian ini Pak. Timbangan manual itu. Sing wonten apa? Pangkok itu. Setunggal ditimbang, setunggal wonten apa? Timbangan sekilo atau kali kilo, 3 kilo. Itu gambaran mirip dengan mizan di akhirat nanti Pak Bu. Dan nanti di akhirat nanti di mizan nanti ditimbang mana yang lebih berat antara kebaikan atau keburukan, yang lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Nah, salah satu yang memberatkan timbangan kebaikan, katakan Nabi Muhammad SAW, adalah khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu bisa memberatkan timbangan. Setelah itu kalau timbangan kebaikan kita itu berat, maka balasannya itu apa? Pundi Pak Bu? Surga. Ayat itu sampun hafal sudah insyaallah. Surat Al-Qari'ah. Fa amma man taqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Artinya apa Pak? Sampun hafal Pak? Fa amma man taqulat mawazinuh. Adapun orang siapa yang sakulat berat mawazinuh timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, diridhai, yaitu apa? Surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti enteng apa? Ringan timbangan kebaikannya berarti yang berat itu timbangan keburukan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah ini apa Pak Bu? Disebutkan dalam ayat setelahnya, wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu ketahui tentang hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah itu narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Berarti mungkin kalau kita di hari kiamat akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikannya luwih abot, balasannya surga. Tapi kalau timbangan kebaikannya enteng dan yang berat itu timbangan keburukan, balasannya itu neraka hawiyah. Insyaallah. Maka yang membuat salah satu pemberat timbangan kebaikan tadi apa Pak Bu? Akhlak yang baik. Kalau tombol itu dimaafkan, meskipun Allah pernah menyakiti kita maafkan, itu berat kita. Tapi itu balasannya nama surga, masya Allah. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabakum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majlisan, yaitu duduk denganku di hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, orang yang paling dibenci Kanjeng Nabi niku sinten? Wa ab'adakum minni majlisan, dan orang yang paling jauh duduknya dari Kanjeng Nabi di hari kiamat, masawi'ukum akhlaqan, itu orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang paling buruk perilakunya, itu paling dibenci Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan paling jauh duduknya di hari kiamat nanti dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin dicintai Nabi Muhammad
tetangga kita, orang tua kita, anak kita, kita bermuamalah, perilakukan mereka sebaik mungkin. Mungkin ganjaran pun paling dekat dengan Kanjeng Nabi, paling disenangi, paling dicintai oleh Kanjeng Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya, masya Allah. Bahkan tahu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik. Jadi Kanjeng Nabi itu masya Allah setiap aktivitasnya itu akhlak yang baik. Aktivitasnya itu perlu kita contoh. Perilakunya dengan siapapun itu merupakan akhlak yang baik, yang itu merupakan sunnah dan perilaku yang perlu dicontoh oleh semua orang. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Pak Bu, an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi itu pernah ditanya. Pertanyaannya itu nomor. Pertanyaannya itu apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Yo, orang masuk surga itu kata. Lah, penyebab orang masuk surga itu yang paling banyak itu nopo Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu penyebabnya ada dua. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Boten napa takwa itu dimanapun dan kapanpun kita berada, baik kita sendiri maupun di depan orang lain, kita munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah, kita tidak bermaksiat meskipun kita dalam keadaan sendiri di dalam ruangan yang gelap maupun di depan orang lain. Kemudian yang kedua, yang memasukkan manusia yang paling banyak dalam surga itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik, masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang terakhir dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara minhum, maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antaranya warajulani, 2 orang tahabba fillahi, saling mencintai karena Allah, ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang ini Pak Bu bertemu, saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Niki mendapatkan naungan. Naungan itu napa? Perlindungan. Di hari tidak ada perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci juga karena Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud mencintai karena Allah itu apa Bu? Kan sering kita itu mendengar Bu, aku mencintaimu karena Allah, uhibbuka fillah. Bahasa Inggrisnya apa? I love you
karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Maksudnya napa Pak? Oke. Yang dimaksud mencintai karena Allah itu kita mencintai saudara kita karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu napa? Kalau misalnya pun kita bermaksiat, dia menasihati kita supaya tidak bermaksiat. Saudara kita yang kita cintai karena Allah, kita mencintai karena Allah maksudnya apa? Maksudnya kita senang kalau kita diingatkan dalam kebaikan, bukan sebaliknya membantu dalam keburukan. Ini yang dimaksud cinta karena Allah. Kalau kita mencintai karena Allah, niku mesti juga kita benci juga karena Allah. Kita berpisah juga karena Allah. Maksudnya membenci karena Allah itu apa Pak Bu? Kita membenci saudara kita karena dia ajak kita maksiat, karena dia melakukan dosa. Itu maksud bertemu dan berpisah karena Allah dalam hadis Kanjeng Nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin beliau mengatakan li'anna man ahabba li sababin abghadha li wujudi riddihi. Siapa yang mencintai karena suatu alasan, maka dia akan benci saat alasan itu tidak ada. Maksudnya apa? Maksud perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di sini, kalau kita senang seorang itu karena suatu alasan, nanti kita juga benci kalau alasan itu tidak ada. Contoh, kita itu senang kalian nopo teman kita, karena teman kita itu banyak duit, nopo entengan. Nanti kalau teman kita itu duitnya pun telas, pun boten entengan melih, dan itu kira-kira mesti nopo, kita itu nopo cintanya mesti nopo sudo, sikapnya juga berbeda. Atau contoh yang lain Pak Bu, kita senang dengan pekerjaan kita karena mungkin contoh digaji di pabrik sebulan itu 10 juta, mesti senang apa betul Pak? Di pabrik karyawan digaji sebulan 10 juta. Karena kita senang digaji 10 juta, otomatis kita bikin apa? Senang yang utama, senang apa? Kerja dan itu. Nah nanti kalau gajinya itu apa? Berkurang, bulan depan itu kok tambah sudo, sebelumnya 10 juta kok jadi 5 juta, terus bulan ketiga kok disudah mulai 2 juta, terus bulan keempat kok diundur gajinya bulan depan. Ini tuh kira-kira Pak Bu tambah senang apa mboten Pak? Mboten. Napa meneh mboten digaji gitu. Nah, itu kerja lagi gitu. Nah, kerja. Mesti enggak senang. Nah, itu perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau kita cinta sesuatu itu karena suatu alasan, maka kita akan membencinya jika alasan itu tidak ada. Kita senang oleh orang itu karena dia banyak membantu orang lain. Kita senang karena dia punya banyak harta. Nanti kalau hartanya habis, pasti cinta kita itu karena sebab harta pasti akan berkurang. Begitu juga kalau alasan itu karena Allah, kita mencintai saudara kita karena Allah, maka sewaktu-waktu kalau kita membencinya juga karena Allah, karena dia sudah tidak taat kepada Allah atau dia sudah mengajak kita dalam kemaksiatan. Maka usahakan pastikan kalau kita mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga oke. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
adab-adab dengan saudara kita. Famin hukukil muslim, di antara hak-hak sesama muslim, antusallima alaihi idza laqitahu. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kita agamanya Islam, orang lain juga agamanya Islam. Maka orang yang beragama Islam itu kita punya hak kepadanya. Yang pertama, mengucapkan salam kalau ketemu. Mengucapkan salam kalau ketemu. Ketemu dimanapun itu Pak Oke. Di majelis, ucapkan salam, assalamualaikum. Dengan apa? Ucapan. Dijawabnya apa? Waalaikumsalam. Dan ini adab kepada orang muslim. Berarti kalau selain muslim, misalkan dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, jawabnya apa Pak? Waalaikum cukup. Waalaikum karena dia non muslim. Itu wonten napa misalipun ada saudara kita halal itu hukum kita. Semua agama wonten iki. Jadi mungkin bermacam-macam agama. Maka kalau misalkan kita ucapkan assalamualaikum, maka jawabnya apa Pak? Waalaikum. Kalau dia agamanya tidak Islam. Tapi kalau Islam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dimanapun dan kapanpun itu Pak. Dan dalam di tempat buat sempat kan papasan, sama-sama naik motor, sama-sama ngebut. Ini buat assalamualaikum, ini buat tim. Coba diwakilkan dengan tim. Tim itu sama apa? Mewakili ya saat ini Pak. Tim ini monggo deh. Lah, dalam syariat Islam ini Pak, tidak ada amalan sunnah yang lebih utama daripada amalan wajib. Contoh Pak, sholat duhur 4 rakaat itu wajib. Tapi sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur itu sunnah. Misalkan kita masuk ke dalam masjid, kemudian sampun qomat, imam sudah takbir, kita baru masuk, niat kita pengen sholat sunnah 2 rakaat. Maka kita nggak boleh sholat sunnah 2 rakaat, karena sunnah itu nomor 2 yang utama itu yang wajib. Kita tinggalkan sunnah, kemudian ikut sholat berjamaah dengan imam. Baru nanti setelah sholat wajib boleh kita mengkodok sholat sunnah tadi ini. Atau misalkan contoh yang lainnya Pak mungkin Ramadan itu puasa itu wajib. Nah, nggak boleh kita di bulan Ramadan niatnya puasa sunnah, nggak boleh. Karena yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Yang wajib itu tidak bisa dikalahkan yang sunnah. Kecuali dalam satu perkara Pak. Napa niku? Satu perkara yang sunnah itu lebih diutamakan daripada yang wajib. Ada yang bisa jawab Pak Bu? Ini hadiahnya apa? Umroh atau haji? Satu perkara yang sunnah itu lebih mulia daripada yang wajib, yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu
mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Jadi assalamualaikum itu sunnah Pak. Tapi kalau kita sampun dinopo salam, kita wajib menjawabnya waalaikumsalam. Yang sunnah lebih utama daripada yang wajib dalam hal salam. Tapi dalam yang lainnya tidak ada. Sholat yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Puasa Ramadan yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Bahkan dalam puasa Syawal pun kalau kita masih punya utang, didahulukan utang Syawal. Dan itu hak yang pertama, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa tujibuhu idza ta'aka. Jawab apabila ta'aka diundang, menghadiri undangannya, undangan apapun itu, undangan walimatul safar, pamitan haji, undangan walimatul aqiqah, undangan walimatul khitan, undangan walimatul apa namanya Pak? Walimatul urus untuk pernikahan, undangan walimah napa? Syukuran napa? Sampun haji, sampun umroh, tasyakuran haji. Ini kalau kita diundang, hak sesama muslim menghadiri undangannya. Terlebih lagi undangan itu adalah undangan pernikahan, maka hukumnya wajib. Kalau undangan yang lainnya itu sunnah Pak. Tapi undangan yang wajib itu undangan pernikahan, jabong, ini wajib. Berarti kalau wajib, kalau misalkan tidak bisa hadir, ini napa Pak Guru? Dikodok gitu. Nek boten saged esuk nggih, sorene boten saged tenggedu nggih kan. Tenggriane iki. Niku undangan pernikahan. Hukumnya wajib, apalagi yang mengundang itu teman muslim kita. Nah, undangan yang wajib itu kalau kita pastikan di dalamnya tidak ada maksiat. Contoh misalkan sekarang itu nopo undangan pernikahan di dalamnya itu nopo minuman keras, pesta miras. Nah, maka statusnya yang wajib menjadi nopo mubah atau bahkan haram kalau kita yakin di dalamnya itu mesti maksiat. Tapi di saat ini untuk latihan di nopo buat diundangi komputer nopo hadir insyaallah. Nah, niku hak yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tasmitahu idza atisha. Kalau saudara kita bersin itu apa Pak? Bahasa Jawanya apa? Wahid. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kalau kita mendengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian yang wahid itu jawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Wahid hadir alhamdulillahirabbil alamin. Jawab itu yarhamukallah. Kemudian yang bersin yahdikumullah wa yuslih balakum. Masyaallah. Ini adab yang ketiga, hak yang ketiga. Kemudian yang keempat, hak sesama muslim yang keempat, wa ta'udahu idza maridha. Kalau teman kita ada yang sakit, kalau saudara kita ada yang sakit, tetangga kita ada yang sakit, hak sesama muslim adalah menjenguknya. Pilih Pak Bu, kalau teman kita, saudara kita itu nembe gerah. Maka tradisi masyarakat yang sudah berlaku di masyarakat itu tradisi yang baik, adat yang baik, pilihan itu adat yang baik. Bahkan itu nopo sesuai sunnah Kanjeng Nabi, menjenguk saudara kita kalau dia sedang sakit. Maka kalau wonten misalnya wonten nopo Bu RT
kondisi yang baik yang perlu kita jaga. Menjenguk teman kita kalau dia sedang sakit, kemudian didoakan atau di modeni sakitnya itu parah Pak. Kalau ini pernah sama aku itu mau sampai dioperasi jangan, tapi dimotivasi, syukur-syukur didoakan agar sabur insya Allah masfi. Kemudian yang kelima, wa tashhada janazatuhu idza mata. Hak sesama muslim menyaksikan jenazahnya kalau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, hak sesama muslim menyaksikan jenazahnya, layak takziah. Kemudian yang terakhir, watan sohadahu idastan sohada. Hak sesama muslim yang terakhir, watan sohahu ida istan sohada. Kalau dia datang meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ada teman kita yang baru ada masalah, datang ke rumah kita, assalamualaikum, curhat, kemudian minta nasihat, sebisa mungkin kita beri nasihat, sebisa mungkin kita dari solusi. Kalau dia meminta solusi atau nasihat, ada teman kita yang datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dia minta utang sama boten tahu. Utang ini wonten utang itu nolong yang boten saged utang nggih napa diparingi nggih. Nah, solusine nek boten saged diutangi napa sedekah niku. Boten enten setunggal utawa nek 100 niki napa betul boten sandi padake. Niku nggih membantu. Siap boten Bu? Siap. Ini juga adab kepada sesama muslim. Hak sesama muslim ada 6. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Pertama, apabila bertemu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, apabila bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita jawab yahdikumullah, yarhamukallah, kemudian yahdikumullah wa yuslim walakum. Kemudian yang ketiga, haknya menjenguknya apabila sakit. Kemudian yang keempat, kalau meninggal dunia layak. Yang kelima, menghadiri undangannya kalau diundang yang boten diundang ini apa. Kemudian yang terakhir, kalau dia datang meminta nasihati. Kalau dia datang meminta uang ini kasih uang ya, saluran. Ini pun hak sesama muslim Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terlebih lagi bisa diamalkan dalam keseharian kita. Ringkasannya, kalau kita sudah memiliki akhlak yang baik, pasti akan membuahkan saling cinta dan saling dekat. Tapi kalau akhlak kita, perilaku kita belum baik, itu akan menghasilkan saling benci dan saling menjauhi. Mengantar bapak-bapak ibu, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu